kaum Ansor, kaum Yahudi, dan kaum munafik, ya, di kota Madinah itu sudah diatur dalam piagam Madinah. Tetapi tetap sebagai pemimpin Rasulullah harus berjaga-jaga, ya, harus berjaga-jaga dan sadar bahwa tetap mereka itu merupakan ancaman bagi orang-orang Islam, dan memang itu terbukti di kemudian hari bahwa orang yang pertama mengkhianati piagam Madinah adalah orang-orang Yahudi sendiri. Yang ketiga tujuannya apa? Membentuk struktur masyarakat yang rapi dan terorganisasi, ya, Masya Allah. Termasuk pembentukan pasukan, bagaimana logistiknya, dan pembinaan umat itu sendiri. Menurut riwayat yang dicatat oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tobaqat Al-Kubro, disebutkan bahwa Rasulullah itu memerintahkan sensus terhadap kaum muslimin dan dihitung sebanyak 1.500 orang. Jadi luar biasa, besar sekali ya. Padahal mereka itu dari Madinah itu cuma seratusan lebih, ya. Dari Mekah cuma seratusan lebih. Nah, ternyata setelah di Madinah berkat kaum Ansor dari dua suku besar pertama, ya, Bani Asyal, itu berkembang, kaum muslim itu berkembang, dan akhirnya setelah disensus itu terhitung sebanyak 1.500 orang. 1.500 orang itu yang siap membawa senjata, ya, artinya yang siap membela, yang punya keterampilan militer seperti itu. Itu 1.500 orang. Kan kita ketahui bersama bahwa orang-orang di Madinah itu atau kaum Ansor adalah orang-orang yang terbiasa berperang. Jadi mereka siap, ya, siap dalam tugas-tugas kemiliteran. Nah, langkah ini tergolong maju untuk ukuran masyarakat abad ke-7 waktu itu. Nah, di masa itu sensus atau pendataan resmi itu jarang dilakukan, kecuali oleh negara-negara besar seperti Romawi dan Persia. Dan memang Romawi dan Persia itu adalah dua negara adidaya. Kalau kita sekarang seperti polisi dunia lah, ya. Nah, itu dua negara yang paling berpengaruh saat itu, dan hanya mereka yang melakukan itu. Tapi Masya Allah, Rasulullah yang baru berhijrah ke kota Madinah di tahun pertama Hijriah itu sudah melakukan hal ini, sudah melakukan sensus penduduk. Nah, Rasulullah telah menerapkan prinsip ini di negara kecil yang sedang tumbuh, yaitu negara Madinah. Konteks strategisnya sensus ini dilakukan sebelum terjadi perang Badar, ya. Jadi sensus penduduk ini dilakukan sebelum terjadinya perang Badar. Nah, saat komunitas muslim itu masih berada dalam fase membangun kekuatan, dengan mengetahui jumlah muslim yang siap tempur, itu Rasulullah dapat memetakan strategi militer dan diplomatik dengan lebih terencana, seperti itu. Jadi ini tujuannya sebenarnya Rasulullah melakukan sensus. Nah, tidak hanya jumlah, kemungkinan besar sensus ini juga mencakup usul-usul suku, asal-usulnya suku-suku mereka di Madinah, ya, kemudian keterampilan individu, serta bagaimana kondisi keluarganya. Mengingat Rasulullah sangat detail dalam mengatur sosial kemasyarakatan. Ini memang jiwa kepemimpinan yang sudah nampak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sensus ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Rasulullah itu memiliki perencanaan yang matang, ya, menunjukkan bahwa membangun umat itu memang memerlukan data dan strategi. Bukan cuma semangat saja, bukan cuma semangat doang kita mau rame-rame hijrah ke Madinah, kemudian kita mau nanti menyerang kembali kepada suku Quraisy, tidak. Tapi memang Rasulullah punya strategi, data, strategi, ya. Kemudian menunjukkan bahwa betapa pentingnya manajemen umat. Rasulullah tidak hanya mengatur ibadah umatnya, tapi juga mengelola sumber daya manusia dan ekonomi dari umatnya. Dengan tadi dibangunnya pasar, bagaimana dia mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, karena persaudaraan ini merupakan pondasi inti. Kalau misalnya kaum Muhajirin dan Ansor itu tidak kuat ikatannya, maka nanti akan berbahaya sekali ketika menghadapi peperangan. Jadi kita ini masuk ke fase Madinah ini akan membicarakan peperangan dari awal sampai akhir, ya ibu-ibu, sehingga agak keras memang, ya.
agak keras dan butuh konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian Islam itu mendukung pencatatan dan administrasi yang baik, yang kini menjadi prinsip dalam pemerintahan modern, ya. Bahkan selalu diperbaharui itu perbaharuan data untuk sensus di abad modern ini. Baik, adapun pengertian syariah dan ghazwah, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak hanya membina umat, ya, tapi juga memimpin langsung berbagai upaya untuk melindungi umat Muslim dari ancaman luar. Ya, karena mereka sudah bersatu di Madinah dan Madinah akan menjadi sebuah negara Islam, maka tugas dan tanggung jawab Rasulullah itu semakin kompleks. Dalam rangka inilah beliau terlibat dalam 2 jenis ekspedisi militer yang tercatat dalam sejarah itu, yaitu Ghazwa dan Sariyah. Nah, apa itu Ghazwa? Jadi ada beberapa perbedaan antara Ghazwa dengan Sariyah. Bukan syariah ya, Sariyah. Nah, Ghazwa itu adalah ekspedisi militer atau peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah hadir. Baik beliau ikut bertempur di medan perang ataupun cuma hadir sebagai panglima pasukan tanpa terjun secara fisik. Karena seperti di perang Badar itu kan Rasulullah tidak turun langsung secara fisik bertempur ya. Bahkan sahabat membuatkan dia tenda khusus. Jadi beliau hanya menyusun strategi dan menjadi panglima perang. Nah, dalam sejarah Siro itu tercatat ada sekitar 27 kali Ghazwah. Di antaranya yang paling terkenal itu ada perang Badar, ada perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk. Nah, peristiwa-peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan Islam karena menunjukkan kepemimpinan langsung Rasulullah dalam membela umatnya. Nah, berbeda dengan Sariyah, ya. Kalau Sariyah itu ekspedisi militer yang tidak diikuti langsung oleh Rasulullah. Jadi beliau cuma mengutus para sahabat terpercaya untuk memimpin misi tertentu. Ya, beliau mengangkat panglima perang gitu ya. Baik untuk mengintai atau menertibkan kabilah-kabilah yang mengancam keamanan atau memberontak ya, menyampaikan dakwah maupun misi diplomatik. Nah, dalam sejarah tercatat ada 50 Sariyah. 50 Sariyah, contohnya seperti Sariyah Abdul bin Jahsi, ada Sariyah Khalid bin Walid, ke Najran, dan lain-lain. Ya, biasanya disebutkan dengan nama panglimanya, panglima perangnya. Nah, selain itu, perbedaan selanjutnya ada pada jumlah pasukan. Ya. Jadi saya ulang, kalau Ghazwa dipimpin langsung Rasulullah, Rasul terjun langsung, kalau Sariyah tidak. Kemudian kalau dari segi jumlah, pasukan dalam Ghazwa itu bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang. Jadi jumlah personilnya itu lebih besar dan memang dihadapi itu betul-betul perang ya, perang besar. Jadi contohnya Ghazwa Badar. Di situ ada 313 pasukan kurang lebih ya. Pasukan muslim melawan 1000 Quraisy. Jadi 1:3. Insyaallah. 1:3 dan Masya Allah kaum muslimin menang di perang Badar. Di Ghazwa Uhud ada 700 pasukan muslim. Kemudian Ghazwa Khandaq itu ada 3.000. Dan di Ghazwa Tabuk itu 30.000 pasukan muslim ya. Jadi ini ekspedisi terbesar Rasulullah SAW, membawa 30.000 pasukan di bulan Ramadan lagi ya. Nah, Ghazwa ini seringkali dipersiapkan dengan matang karena dia memiliki dampak besar terhadap posisi politik dan militer kaum muslimin. Di situ ada perencanaan ya, ada strategi perang, lengkap pokoknya di Ghazwa itu. Sementara di Sariyah itu jumlah pasukan dalam Sariyah itu berkisar antara belasan hingga 100 orang ya, tidak lebih dari 100 ya. Kadang-kadang lebih tapi sedikit. Contohnya Sariyah Abdullah bin Jahsi itu cuma 8 orang. Sariyah Hamzah bin Abdul Muthalib ke Laut Merah itu 30 orang. Sariyah Zaid bin Haritha 100 sampai 200 orang ya, tergantung misi yang dia bawa. Nah, karena jumlahnya kecil, Sariyah biasanya digunakan untuk tujuan pengintaian rute musuh atau kafilah Quraisy gitu ya, atau mengamankan perbatasan Madinah.
Yang seperti itu bukan menghadapi perang-perang besar, bukan ya. Atau dia menyampaikan dakwah ke suku-suku di sekitarnya, itu perlu pasukan untuk berjaga-jaga, jangan sampai untuk berjaga-jaga keamanan. Atau kegiatan-kegiatan lainnya kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Nah, kita pindah ke surat kepada Abdullah bin Ubay. Slide-nya Kakak. Surat kepada Abdullah bin Ubay ya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, awal kedatangan Rasulullah di Madinah ya pada tahun 1 Hijriah, setelah kaum muslimin berhijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu disambut dengan sukacita ya, sebagaimana kita ketahui disambut dengan sukacita oleh kaum Ansor dari suku Aus dan Khosraj. Kemudian komunitas di Madinah pun mulai berbentuk dan berkembang ya, karena sudah dipersaudarakan, sudah ada piagam Madinah, kemudian ada pembangunan pasar. Nah, ini sudah mulai berkembang, terbentuk pelan-pelan menjadi komunitas masyarakat yang lebih kuat, lebih mandiri, lebih bebas, lebih merdeka. Nah, hal ini ternyata menimbulkan kekhawatiran besar di pihak kaum Quraisy Mekah. Kaum Quraisy itu merasa bahwa kehadiran Rasulullah dan kaum muhajirin di Madinah itu mengancam posisi politik dan perdagangan mereka. Karena kan kemarin sudah dijelaskan bahwa Madinah itu merupakan tempat persinggahan pedagang-pedagang dari Mekah ke Syam itu harus melewati Madinah. Ya, tidak bisa tidak, pasti melewati. Walaupun ada rute-rute perdagangan tertentu. Nah, terutama karena Madinah terletak di jalur utama perdagangan Quraisy menuju Syam, ya. Nah, akhirnya karena kondisi itu, kaum Quraisy itu mengirim surat ancaman kepada tokoh Aus dan Khosraj, ya penduduk aslinya Madinah, yang belum semuanya memeluk Islam. Karena kan masih ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum, ya, ada yang masih musyrik. Ada juga yang Islam tapi disebut dengan kaum munafikun. Dia berislam tapi karena terpaksa, bukan karena keinginannya sendiri, hanya karena takut ya. Ya termasuklah Abdullah bin Ubay seperti itu. Nah, jadi kaum Quraisy itu mengirim surat kepada orang tokoh-tokoh yang belum memeluk Islam. Di isi surat tersebut dikatakan bahwa kalian telah memberikan perlindungan kepada orang yang kami perangi, yaitu Muhammad yang dia maksud dan pengikut-pengikutnya. Demi Allah, kalian harus memerangi dia, ya, atau mengusirnya dari negeri kalian. Jika tidak, maka kami akan datang kepada kalian dengan kekuatan penuh dan kami akan membunuh orang-orang kalian yang berperang dan akan menawan wanita-wanita kalian. Jadi mereka mengancam penduduk Madinah itu dengan seruan perang. Jadi ini mereka duluan ya, mereka duluan yang menantang. Nah, tujuannya surat yang mereka kirim ini apa? Itu untuk menakut-nakuti suku Aus dan Khosraj agar memutuskan hubungan dengan Rasulullah. Dia tidak tahu bahwa suku Aus dan Khosraj ini sudah membayat Rasulullah di Bai'ah Aqabah II dan sudah memberikan kesaksiannya akan membela Rasulullah seperti membela anak-anak dan istri-istri mereka, ya. Apalagi tujuannya dia mau memprovokasi agar mereka mengusir Rasulullah dari Madinah. Jadi kalau ya setidaknya lah kalau dia tidak memerangi Rasulullah di kota Madinah, mereka mengusir, ya. Kemudian agar mencegah Madinah menjadi basis kekuatan Islam. Ini yang paling mereka takutkan, ya. Ini yang paling mereka khawatirkan. Dia takut Islam menjadi kuat di Madinah lalu kembali berbalik menyerang mereka di kota Mekah itu. Kemudian takutnya apa? Mereka akan dicegat nanti oleh kafilah-kafilah dagang mereka, dicegat oleh kaum muslimin. Nah, Abdullah bin Ubay yang saat itu belum masuk Islam secara sungguh-sungguh ya. Jadi dia memang itu Abdullah bin Ubay masuk Islam secara formal setelah Nabi tiba di Madinah, itu pun dia berislam karena terpaksa, tidak ada pilihan lain, ya. Sehingga dia masuk Islam tapi hatinya sebenarnya mengingkari. Makanya dia disebut dengan kaum munafikun dan esok-esok harinya itu membuat begitu banyak masalah di kota Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay ini terpengaruh oleh ancaman Quraisy. Ibu-ibu, kalau saya sebut Abdullah bin Ubay, kira-kira ibu ingat apa? Siapa ini Abdullah bin Ubay bin Salul?
yang awalnya mau ditunjuk jadi ini di Madinah Umi, jadi ketua. Ya, jadi raja malah ya. Jadi Dia sudah raja. dibuatkan mahkota. Dia sudah dibuatkan mahkota karena diharapkan dia bisa menyatukan suku Aus dan Khosroj. Jadi dia ceritanya mau diangkat raja agar suku Aus dan Khosroj ini bersatu. Tetapi begitu Rasulullah tiba di Madinah, tidak jadi kesian, ya, tidak jadi, tidak jadi disematkan itu mahkotanya. Ya, tentu dia akan merasa sakit hati, ya sakit hati dan dendam sekali dengan Rasulullah. Sehingga dia terpengaruh dengan surat yang diberikan oleh Quraisy, lalu dia menyampaikan apa, itu tidak perlu tidak perlu kita ikut campur urusan Muhammad dan Quraisy. Jangan sampai kita terlibat perang besar. Nah, pernyataan ini sampai ke telinganya Rasulullah dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kaum muslimin. Tetap mereka merasa resah. Bagaimana ini kalau tiba-tiba tiba-tiba karena surat ancaman itu orang-orang Madinah akhirnya mengusir kita. Dia tidak mau melindungi kita, tidak mau menerima kita lagi di kota Madinah, ya. Terutama para sahabat Ansor yang telah berbaiat di Aqabah. Nah, akhirnya mengetahui hal itu Rasulullah menegur Abdullah bin Ubay dengan tegas tapi tetap bijaksana. Dia ingatkan Abdullah tentang bagaimana kesepakatan baiat Aqabah di mana para pemuka Ansor bersumpah akan membela Rasulullah sebagaimana mereka membela keluarga mereka sendiri. Dia ingatkan teguran itu kepada Abdullah bin Ubay konsekuensi pengkhianatan karena menolak mendukung Rasulullah, dan itu sudah diatur dalam piagam Madinah. Siapa saja yang mau menyerang Madinah, salah satu isi dari piagam Madinah ya, bahwa mereka dari golongan apapun, dari agama apapun, itu ketika Madinah diserang maka semua tanpa memandang agama harus semua terjun membela kota Madinah. Jadi kalau konsekuensinya kalau dia melakukan itu merupakan pengkhianatan karena berarti dia melanggar ikatan persaudaraan yang telah dibentuk di bawah piagam Madinah. Nah, Rasulullah berkata, wahai Abdullah, apakah kamu lebih takut kepada ancaman Quraisy daripada janji Allah dan perlindungan kaum Ansor kepadaku? Aku datang bukan untuk membinasakan, melainkan menyelamatkan kalian. Selain itu, teguran Rasulullah ini juga didukung oleh orang-orang kaum Ansor yang sudah berbaiat, ya. Jadi semua mendukung Rasulullah. Akhirnya Abdullah bin Ubay pun diam karena dia melihat bahwa kaum Ansor ini tidak gentar, tidak berbalik ke belakang, semuanya mendukung Rasulullah dan memberi penguatan kepada Rasulullah. Akhirnya apa boleh buat? Abdullah bin Ubay pun diam, tidak membantah, walau dalam hati itu dia memendam kemunafikan, memendam kemarahan, ya, memendam kejengkelan yang kelak muncul dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya. Nah, akhirnya tidak jadi. Ya, jadi kembali suasana kembali menjadi tenang, netral. Artinya tidak terpengaruh lagi dengan surat ancaman dari kota Madinah. Dan ini sudah membuat kewaspadaan tingkat 1 untuk Rasulullah karena sudah mendapat surat ancaman dari suku Quraisy. Akhirnya turun ayat perintah perang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi turunnya ayat perintah perang ini kepada Nabi Muhammad merupakan tahap penting dalam sejarah perjuangan Islam. Ayat ini tidak turun pada masa awal dakwah di kota Mekkah, melainkan setelah hijrah ke Madinah. Jadi ketika umat Islam sudah membentuk masyarakat dan negara sendiri dan mulai menghadapi tekanan militer dan ancaman fisik serta terbuka dari kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya. Masya Allah, kita lihat begitu indahnya Allah mempersiapkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi perintah perang itu memang tidak pernah turun di kota Mekkah, makanya mereka ketika diusir, disakiti, dianiaya, itu diam saja, ya, tidak melawan. Walaupun di situ ada Hamzah, ada Umar bin Khattab, ya, ada orang-orang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang semuanya merupakan tokoh-tokoh, tapi karena memang belum ada perintah perang, ya. Karena kita ketahui bahwa Rasulullah itu bertindak dan menghindari sesuatu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Rasulullah itu manifestasi real dari Al-Qur'an itu sendiri. Tidak akan bergerak tanpa
instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah perang pertama kali secara eksplisit itu diturunkan setelah beliau hijrah. Ketika kaum muslimin telah memiliki kekuatan dan struktur sosial di Madinah sudah tertata. Ayat ini turun menjelang perang Badar sekitar tahun 2 Hijriah. Jadi 1 menjelang 2 ya. Nah, ayat pertama yang mengizinkan perang dalam surah Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizolimi dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Di ayat ke-40 dengan ayat yang agak panjang, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah dan seterusnya. Ini dalil ya, dalil atau hujjah perintah perang itu sendiri. Nah, kata udhina diizinkan ini menunjukkan bahwa sebelumnya umat Islam memang tidak diizinkan membalas serangan meskipun mereka disiksa, diusir. Nah, di ayat ini merupakan bentuk pembebasan spiritual dan politik, menandai bahwa umat Islam itu sudah sah untuk memegang senjata, sudah boleh demi membela diri dan membela agamanya. Alasan Allah izinkan perang adalah kezoliman yang terus-menerus, pengusiran dari Mekah, penyiksaan terhadap sahabat, dan perampasan harta muhajirin. Anggaplah ini membangunkan singa tidur. Jadi singa yang tidur itu sudah dibangunkan sekarang ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa konsekuensi turunnya ayat ini? Jadi, yang pertama konsekuensinya Rasulullah melalui strategi militer itu menghadapi Quraisy dengan merintis ekspedisi atau syariah yang kita jelaskan tadi, dan akhirnya memimpin sendiri Ghazwa. Jadi syariah itu bisa terjadi sebelum Ghazwa, bisa terjadi sesudah Ghazwa. Nanti kita lihat ada syariah sesudah Ghazwa. Karena Rasulullah itu sering sekali setelah Ghazwa atau perang besar itu mengadakan syariah untuk membersihkan sisa-sisanya. Kemudian umat Islam menyadari bahwa perang dalam Islam itu bukan untuk menyerang. Ini intinya. Perang dalam Islam itu bukan untuk menyerang, tapi untuk membela diri dan menegakkan keadilan ketika ditindas, ketika dizolimi. Ayat ini juga menunjukkan transisi dari fase sabar pasif di Mekah menuju fase aktif, ya, fase aktif dan terorganisir di kota Madinah. Tahapan perang, ya, tahapan perang. Siapa saja yang menjadi objek perang atau perlindungan dalam Islam selama masa kenabian berdasarkan sikap dan tindakan mereka terhadap Islam. Nah, yang pertama itu suku Quraisy. Oh, ini memang ini, ya. Ini nomor 1 memang ini. Kenapa nomor 1? Mereka diperangi, ini wajib diperangi karena selama ini mereka yang memulai permusuhan dan pelanggaran. Ketika Rasulullah masih di kota Mekah selama 13 tahun menderita. Ya, suku Quraisy ini kaum utama di Mekah yang paling keras menolak dakwanya Nabi dan melakukan kekerasan terhadap kaum muslimin sampai berdarah-darah, sampai ada yang mati syahid pertama. Ibu-ibu masih ingat siapa keluarga yang mati syahid paling pertama? Syahid pertama dalam Islam. Sumayyah sama Sumayyah. Siapa, Bu? Gani Yasir. Ya, keluarga Yasir. Kenapa kecil sekali ya terdengar suaranya? Bentar ya. Coba ibu-ibu ngomong. Ya, Umi. Ya, oke, bagus, sudah bagus lagi. Ya, siapa tadi? Keluarga siapa? Keluarga Yasir. Ya, keluarga Yasir. Ayah dan ibunya Ammar ya. Ammar bin Yasir. Nah, yang kedua, yang ada baskom biru. Yang kedua itu orang-orang musyrik Arab. Ya. Yang memberikan loyalitas. Siapa yang musyrik Arab itu? Orang yang memberikan loyalitas kepada orang-orang Quraisy. Nah, ini ditujukan pada suku-suku Arab lainnya yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy untuk memerangi Islam. Ya, seperti kemarin ada Bani Gotafan, ada Bani Asad dan lain-lainnya ikut perang Asab Kondak. Jadi mereka bersekutu untuk memerangi kaum muslimin. Mereka juga menjadi target serangan karena berpihak kepada militer, berpihak secara militer kepada
musuh-musuhnya Islam. Nah, yang ketiga, sasaran ketiga, ya, yang tadi Bu ya, yang sasaran pertama kaum Quraisy, yang sasaran kedua kaum musyrikin. Sasaran ketiga itu pengkhianat dari kalangan Yahudi, ini wajib diperangi. Ya, setiap orang yang melakukan pengkhianatan atau berpihak kepada kaum musyrik dari kalangan Yahudi. Nah, di Madinah kan sudah ada perjanjian damai antara Rasulullah dan beberapa suku Yahudi, seperti suku Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah dalam perjanjian Piagam Madinah. Namun sebagian dari mereka itu mengkhianati Piagam Madinah, nanti kita akan sampai kisahnya ke situ. Dan berpihak kepada Quraisy. Bahkan ada yang berkomplot pada perang Ahzab itu, dia ceritanya yang harusnya dia membela kota Madinah bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy. Jadi dia menyerang Islam dari dalam. Itu pengkhianatan dan itu wajib diperangi. Ya, dalam hal ini wajib diperangi. Karena itu dikenai sanksi atau tindakan militer. Makanya mereka kemarin nanti itu ada yang diusir pergi ke Khaybar. Ya, jadi tadi ceritanya Kak Suri ya. Sebenarnya Sofia dan ayahnya itu pertama tinggal di Madinah, kemudian diusir ke Khaybar. Nah, setelah penaklukan Khaybar, lalu menikah dengan Rasulullah. Sasaran keempat apa? Ahlul kitab yang memulai permusuhan. Jadi siapa saja dari kalangan ahlul kitab seperti orang Nasrani yang memulai permusuhan kepada kaum muslimin, itu boleh diperangi. Jadi Islam itu tidak memerangi Yahudi dan Nasrani hanya karena keyakinannya. Artinya begini, orang Islam itu tidak memerangi Yahudi dan Nasrani karena mereka memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Kalau agama Islam berkuasa, maka mereka aman, ya. Yahudi Nasrani itu aman. Hal sebaliknya terjadi kalau mereka memimpin, maka orang Islam akan dikebiri, ya. Jadi Islam tidak pernah memerangi orang Yahudi dan Nasrani hanya karena keyakinannya, kecuali jika mereka memulai permusuhan terlebih dahulu. Contohnya Raja Romawi Timur ya, Bizantium, yang ketika dikirimi surat oleh Rasulullah ajakan untuk masuk Islam, yang dia menyiapkan pasukan untuk menyerang, sehingga Nabi memimpin Ghazwa Tabuk untuk mengantisipasi, walaupun akhirnya tidak terjadi perang Tabuk itu. Jadi prinsipnya tidak menyerang, kecuali Islam itu tidak menyerang kecuali jika diserang. Kemudian melindungi siapa saja yang masuk Islam, ya. Ini adalah prinsip perlindungan terhadap Muslim tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, atau kelas sosialnya. Pokoknya dia masuk Islam itu terjamin hartanya, darahnya, harga dirinya. Tidak boleh dilanggar ini. Ya. Contohnya saat Abu Basir dan para muslimin lainnya melarikan diri dari Quraisy setelah masuk Islam, Rasulullah tetap mencari cara melindungi mereka meski terikat perjanjian Hudaybiyah. Nanti kita ceritakan pada saat perjanjian Hudaybiyah. Jadi intinya perang dalam Islam itu bukan agresi, ya, bukan menyerang duluan, melainkan tindakan pembelaan dan respon terhadap pengkhianatan atau agresi yang terlebih dahulu. Islam sangat menjaga keadilan, kesepakatan, dan toleransi, dan hanya bertindak tegas ketika ada pengkhianatan atau ancaman nyata. Dan itu terjadi sampai sekarang. Nah, Piagam Madinah dan prinsip jihad Rasulullah itu menjadi dasar dari struktur politik dan militer di awal-awal Islam tersebut. Nah, apa tindak lanjut? Tindak lanjut turunnya surah diizinkannya berperang. Yang pertama, Kekuasaan perlu diluaskan ke wilayah utama yang dilalui suku Quraisy. Nah, di sini Rasulullah sudah membuat strategi, 2 langkah strategis cerdas yang diambil Rasulullah setelah turunnya izin berperang, yaitu surah Al-Hajj ayat 39 dan 40. Yang pertama, langkah pertama, Rasulullah mengadakan perjanjian kerjasama, atasnya, yaitu tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berada di jalur perdagangan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau orang Mekah mau ke Syam itu melewati kota Madinah, dan di sekitarnya kota Madinah itu baik sebelum masuk ke kota Madinah atau setelah keluar dari kota Madinah, di situ tinggal beberapa kabilah-kabilah yang berada pada jalur perdagangan. Nah, ini Rasulullah mengadakan perjanjian kerjasama dengan mereka. Ya.
Rasulullah menjalin perjanjian damai dengan suku-suku Arab yang tinggal di sepanjang jalur perdagangan Quraisy menuju ke Syam. Itu diajak semua oleh Rasulullah kerjasama. Ini langkah strategis pertama. Apa tujuannya? Tujuannya mengamankan jalur ekspedisi Muslim. Jadi agar kaum Muslimin yang pergi berdagang itu aman, ya, aman. Karena mereka punya perjanjian kerjasama. Kemudian untuk mengisolasi kekuatan Quraisy agar tidak mendapat dukungan dari kabilah lain. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya nanti kaum muslimin mencegat kaum Quraisy, maka kabilah-kabilah ini tidak akan menyerang kaum muslimin karena mereka terikat kerjasama seperti itu. Ya, jadi Rasulullah ini cerdas sekali. Dia sudah membina hubungan kerjasama ini dulu sebelum dia melakukan pencegatan kepada kabilah dagangnya kaum Quraisy. Jadi menarik simpati dan pengaruh politik, ya. Contohnya seperti Rasulullah membuat perjanjian damai dengan Bani Damrah dan Bani Muldij dan bani-bani yang lainnya, banyak pokoknya, ya. Kemudian yang kedua, langkah strategis kedua yang Rasulullah lakukan adalah mengirim kelompok utusan ke jalur perdagangan, ya. Jadi mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus ke jalur perdagangan. Rasulullah mengirim Sariyah. Nah, ini yang disebut dengan Sariyah, mengirim ekspedisi militer kecil untuk mengawasi pergerakan dagang Quraisy. Kemudian apa lagi? Untuk menggertak kekuatan ekonominya Quraisy dan membangun kehadiran Muslim di daerah strategis. Ini juga untuk menguji kesetiaan suku-suku sekitar dan membangun jaringan keamanan Islam. Contohnya di ekspedisi Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikirim ke pesisir Laut Merah, Sariyah Ubaidillah bin Haris, Sariyah Abdullah bin Jahsi ke Nahla. Nah, dua langkah ini merupakan bagian dari strategi militer politiknya Rasulullah untuk mengamankan Madinah dari serangan musuh. Kemudian melemahkan dominasi kaum Quraisy. Bukan dengan frontal, ya, bukan dengan serangan frontal, tapi juga dengan diplomasi dan taktik ekonomi. Nah, di sini cerdasnya Rasulullah. Ini bukti bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang visioner dan strategis sekali. Tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga dia berkoalisi, dia mengirim intel, ya, intelijennya, dan membuat perjanjian diplomatik. Ini luar biasa. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah 1400 tahun lalu yang juga dilakukan pemerintah-pemerintah modern saat ini. Nah, lalu apa strategi menyusun langkah untuk melakukan Sariyah dan Ghazwah? Ya, langkah-langkah taktis dan strategis yang dilakukan Rasulullah dalam rangka menyusun kekuatan militer dan pengaruh politik pasca hijrah ke Madinah. Yang pertama, Rasulullah mengirim mata-mata, mengirim intel. Rasulullah mengirim pasukan kecil atau individu tertentu untuk mengamati jalur-jalur penting seperti jalur perdagangan Quraisy atau pergerakannya musuh. Jadi Rasulullah tidak tinggal diam saja di kota Madinah ongkang-ongkang kaki, tidak. Banyak tugas yang beliau lakukan. Untuk apa? Untuk membawa kembali agama Islam yang kemarin diinjak-injak di kota Mekah ini, agar Islam itu menjadi mulia. Untuk apa Rasulullah mengirim mata-mata? Supaya Rasulullah bisa menyusun strategi penyerangan atau penghadangan. Itu pertama. Kemudian Rasulullah bisa mendeteksi ancaman terhadap Madinah. Jadi banyak intelnya Rasulullah ini. Kemudian meningkatkan kewaspadaan logistik dan pertahanan. Itu yang pertama, mengirim mata-mata. Yang kedua, langkah strategis apa lagi? Rasulullah mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga, menampakkan kekuatan kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin itu adalah kaum yang kuat sebenarnya. Cuma karena memang tidak pernah diperintahkan untuk perang di kota Mekah, sehingga kekuatan itu tidak muncul. Ini adalah sebenarnya perang urat saraf ini, perang psikologis terhadap musuh. Jadi Sariyah itu untuk menakut-nakuti musuh, bukan untuk berperang sesungguhnya, ya, untuk menggertak, memberi shock terapi kepada musuh Islam itu sendiri. Jadi dengan menunjukkan kesiapan militer dan keberhasilan ekspedisi, Rasulullah ingin menanamkan citra bahwa
oh umat Islam itu tidak boleh lagi ditindas. Kaum muslimin ini punya wilayah. Sekarang ini kaum muslimin punya wilayah, punya kekuatan dan punya kepemimpinan. Itu yang Rasulullah mau tunjukkan. Rasulullah juga mengatakan bahwa ingin memperingatkan suku-suku lain agar berhitung ulang sebelum memusuhi Islam. Ya, ini yang Rasulullah ingin tunjukkan sehingga Rasulullah melakukan syariah-syariah tersebut. Kemudian mengirim sinyal balasan kepada Quraisy. Yang keempat, mengirim sinyal balasan kepada Quraisy. Ini adalah peringatan terbuka kepada Quraisy bahwa kaum muslimin tidak lagi pasif, tidak lagi selemah waktu di kota Mekah, tidak bisa lagi diinjak-injak harga dirinya seperti ketika di kota Mekah. Balasan ini dapat berupa penghadangan kafilah dagang Quraisy, ya, dan ini beberapa kali dilakukan di 1 Muharram itu 3 kali itu dihadang. Kemudian ekspedisi yang menunjukkan kekuatan Islam, upaya mempengaruhi suku-suku yang berpihak pada Quraisy. Tujuannya apa? Tujuannya agar Quraisy menghentikan niat menyerang Madinah. Kan tadi dia kirim surat apa? Dia kirim surat ancaman. Maka Rasulullah melakukan strategi-strategi ini untuk membalikkan itu, membalikkan sinyal balasan kepada Quraisy, ya. Sehingga apa? Penduduk Quraisy menghentikan niat menyerang Madinah, lalu tidak lagi menghalangi dakwah Islam. Baik, apa syariah yang terjadi pada 1 Muharram? Ya, jadi begitu Nabi masuk ke kota Madinah, maka disebut dengan disitulah dimulai penanggalan atau tahun Hijriyah. Di 1 Muharram itu ada 3 syariah ibu-ibu sekalian. Ada 3 syariah yang terjadi. Yang pertama syariah Saiful Bahar. Jadi saya perlu ingatkan kembali ya bahwa syariah ini dilakukan bukan untuk berperang, tapi untuk menunjukkan eksistensi kaum muslimin, untuk menakut-nakuti oleh orang-orang Quraisy. Sehingga jiwa mereka jadi gentar, psikologis mereka jadi terpengaruh gitu loh ya. Nah, yang pertama itu syariah Saiful Bahar, itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi ini Bu, 3 bulan berturut-turut ini syariah. Di bulan satu Muharram atau 1 Hijriyah, 1 Hijriyah mau ke 2 Hijriyah ya. 3 bulan terakhir gitu loh. Dari 3 bulan terakhir 1 Hijriyah menuju ke 2 Hijriyah. Dan ini cikal bakal meletusnya perang Badar. Nah, ini terjadi di bulan Saiful Bahar, ini terjadi di bulan Ramadan. Waktu itu usia Rasulullah 53 tahun, pas 1 Hijriyah atau 13 Nubuwah. Nah, suatu hari Rasulullah memanggil pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Kemudian beliau memberikan amanah besar, memimpin sekelompok kecil pasukan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang tengah dalam perjalanan pulang dari Syam menuju kota Mekah. Dari Syam mau ke kota Mekah. Nah, pasukan yang dibentuk itu 30 orang saja. Jadi ini makanya dinamakan syariah. Semuanya dari kaum muhajirin, tidak besar, tetapi cukup untuk sebuah misi pengintaian dan peringatan. Ya, jadi cuma pengintaian dan peringatan. Rasulullah memberikan bendera putih kepada Hamzah, tanda bahwa ini adalah ekspedisi resmi negara Islam yang pertama. Sejarah mencatat ibu-ibu, ini syariah pertama dalam Islam dikenal sebagai syariah Saiful Bahar. Nah, akhirnya Hamzah dan pasukannya itu bergerak menyusuri padang tandus hingga tiba di daerah Saif al-Bahar, pesisir pantai yang menjadi jalur strategis kafilah dagang. Nah, di kejauhan tampaklah kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Insya Allah. Tokoh pembenci Islam. Jumlah mereka 300 orang, Bu. 300 jumlah mereka, kaum muslimin cuma 30. Ingat, ini bukan untuk berperang. Untuk menakut-nakuti, ya. Mereka bersenjata lengkap karena mereka bawa harta-hartanya orang Quraisy. Jadi mereka itu pergi berdagang berkelompok-kelompok ya. Ada yang menitipkan hartanya, ada yang bawa hartanya sendiri seperti itu. Mereka bersenjata lengkap, mengawal unta-unta syarat dagangan, ya. Akhirnya ketika bertemu 2 pasukan, ketegangan memuncak ya. 2 pasukan saling menatap berhadapan-hadapan ini. Pasukan kecil kaum muslimin tidak pernah gentar meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit.
Hamzah itu tegak berdiri, pedangnya sudah siap dihunuskan. Di sisi lain Abu Jahal juga siap bertempur. Tapi sebelum mereka berperang, sebelum mereka beradu ya, muncul seorang laki-laki tua dari Bani Juhaina. Namanya Majdi bin Amr al-Juhani. Nah, Majdi bin Amr al-Juhani ini, ibu-ibu, dia adalah sahabat bagi kedua belah pihak. Jadi dia bersahabat selama Majdi ini tidak pernah menyakiti Rasulullah, tidak pernah menyakiti kaum muslimin. Ya, dia juga berteman baik dengan Quraisy ya, karena itu bagian dari mereka. Dan Majdi bin Amr al-Juhani ini dia adalah pembesar tokoh yang sangat disegani. Dia adalah orang tua mereka ya, orang tua mereka di kota Mekah. Kemudian dia itu bijaksana sekali, tidak pernah memihak salah satu, sering diminta solusi-solusi. Jadi kata-kata itu sangat didengar. Nah, dia muncul ya, kemudian membujuk agar pertempuran tidak terjadi. Ini orangnya slow, artinya tidak suka kekerasan, hidupnya tenang ya. Akhirnya dia membujuk. Waktu mau terjadi perang Badar pun itu dia sudah sempat membujuk Abu Jahal agar tidak menyerang, tapi ya begitu nih, Abu Jahal tidak mau mendengar, akhirnya tetap pergi di perang Badar, akhirnya kalah telak ya. Jadi dia menasihati, membujuk agar pertempuran tidak terjadi. Akhirnya setelah berunding singkat, kedua belah pihak menarik diri. Jadi Hamzah menarik diri, Abu Jahal pun seperti itu. Jadi Hamzah dan pasukannya kembali ke Madinah. Ini misi pertama, memang belum menghasilkan pertempuran, tetapi telah mengukir sejarah penting bahwa orang Islam ini sudah kuat, ya, tidak bisa dipandang enteng, tidak bisa dianggap main-main, bukan lagi kelompok lemah tanpa perlawanan. Mereka mulai menunjukkan eksistensinya, dan dunia Quraisy mulai memperhitungkan kekuatan baru yang tumbuh dari Madinah. Dia pikir, bisanya ini 30 orang mau hadang ini 200 orang, ya. Itu sudah prestasi besar, itu menandakan bahwa orang-orang Islam ini tidak takut mati sekarang, bukan lagi kelompok lemah. Itu Syariah yang pertama, Syariah Syaiful Bahar, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Rasulullah. Nah, Syariah kedua adalah Syariah Rabiq. Syariah Rabiq ini tak lama setelah ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Hamzah. Rasulullah kembali mengirim pasukan kecil. Kali ini giliran seorang pemuda pemberani, yaitu Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muthalib. Siapanya Rasulullah ini, Bu? Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muthalib. Dia dengan Rasulullah ada hubungan kekerabatan apa kira-kira? Sepupu ya, Umi? Ya, sepupunya ya. Sepupunya ini Rasulullah. Nah, ini jadi Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muthalib ditunjuk untuk memimpin misi berikutnya, ya, di Syariah Rabiq ini. Dikenal dalam sejarah terjadi pada bulan Syawal. Jadi satu bulan setelah Syariah Syaiful Bahar. Bulan berikutnya, ya kan, Ramadan, kemudian Syawal, ya. Nah, terjadi di bulan Syawal 1 Hijriah, usia Rasulullah masih 53 tahun. Nah, Ubaidillah memimpin 60 orang pasukan dari kaum Muhajirin, agak banyak daripada pasukannya Hamzah kemarin. Nah, mereka meninggalkan Madinah dengan satu tujuan, menghadang kafilah Quraisy yang membawa barang dagangan dan kekuatan ekonomi besar dari Syam menuju Mekah. Kafilah itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ya, kemarin Abu Jahal, sekarang Abu Sufyan. Ini pentolan-pentolannya Quraisy semua ini. Nah, salah satu tokoh utama Quraisy yang sangat memusuhi Islam, ini Abu Sufyan bin Harb. Nah, akhirnya mereka bergerak menuju Rabiq, sebuah daerah antara Madinah dan pesisir Laut Merah. Ya, tidak jauh dari Juhfa. Kemudian di bawah terik matahari dan medan gurung yang tandus, pasukan Muslim mengendap-endap. Ya, dia menunggu lewatnya kafilah Quraisy. Begitu kafilah Quraisy mulai mendekat, pasukan Muslim bersiap-siap. Tetapi seperti Syariah sebelumnya, kekuatan lawan itu jauh lebih besar. Pasukan Muslim belum berniat memulai perang terbuka waktu itu, tapi mereka ingin menunjukkan eksistensinya, ya. Jadi sama dengan Syariah yang pertama. Nah, dalam momen yang tegang ini, mereka melepaskan 2 anak panah
dia cuma lepaskan 2 anak panah ke arah pasukan Quraisy. Kan bukan mau perang ya, cuma menakut-nakuti. Jadi kan anak panah pertama dilepaskan dalam rangka jihad di jalan. Jadi ini anak panah yang pertama dilepaskan untuk jihad di jalan Allah pada Sariyah Robit, ya. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar, tapi momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Nah, menariknya waktu saling berlepasan anak panah ya, karena waktu mereka melepas anak panah, pasukannya juga Abu Sufyan kan melepas, jadi mereka saling melemparkan anak panah, tapi tidak bersentuhan fisik, tidak berperang secara fisik, cuma anak panah. Nah, menariknya ini di dalam kafilahnya Quraisy itu ada 2 orang yang sebenarnya itu diam-diam sudah simpati kepada Islam, mau masuk Islam tapi tidak berani, yaitu Mikdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan. Ya, Ibu ingat-ingat namanya, Mikdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan. Ini sudah mau sekali masuk Islam, sudah simpati sekali sama Islam tapi belum berani. Nah, ketika terjadi penyerangan panah tersebut, kedua ini 2 orang dia melarikan diri dari pasukan Quraisy dan bergabung dengan kaum muslimin. Pasukannya kaum muslimin yang 60. Jadi sekarang pasukan muslimin menjadi 62 orang. Jadi mereka masuk ke orang-orang muhajirin pertama yang datang ke Madinah sebagai bagian dari pasukan perang, bukan karena hijrah, ya. 2 orang tadi ini, Mikdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan. Dia merasa mendapat angin. Ini kesempatannya, ya. Akhirnya dia lari ke kelompoknya, ke pasukannya, pasukan muslim. Nah, ini Sariyah kedua dalam sejarah Islam dan menjadi bagian dari strategi Nabi dalam menghadang kekuatan ekonomi Quraisy. Sariyah ini juga mengandung simbol perlawanan dan tekad bahwa kaum muslimin tidak akan tinggal diam terhadap kezoliman Quraisy. Kemudian Sariyah ketiga itu adalah Sariyah Al-Khorror. Nah, Sariyah Al-Khorror ini Sariyah terakhir di tahun di bulan terakhir pada tahun 1 Hijriah. Ya. Jadi pada malam bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Rasulullah memanggil sahabat muda dikenal sangat pemberani dan cerdas, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi yang pertama Hamzah, yang kedua Haris, yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau mempercayakan sebuah misi penting yang harus dijalankan secara rahasia dan cepat, yaitu menghadang kafilah Quraisy di sebuah tempat bernama Al-Khorror. Nah, akhirnya ini pasukan paling sedikit, ibu-ibu. Pasukan kecil ini, Sariyah pertama 30, Sariyah kedua 60, dan ini yang Sariyah yang ketiga sebelum perang Badar ini ya. Sariyah ketiga itu 20 orang. Seluruhnya dari kaum muhajirin. Jadi memang belum ada kaum ansor yang ikut pada waktu itu. Semua kaum muhajirin yang Rasulullah turunkan. Kenapa? Karena kaum muhajirin ketika mau pergi dari kota Mekah itu kan mereka punya harta. Ada yang bahkan kaya raya. Tetapi ketika keluar dari Mekah, semua harta mereka disita. Jadi sebagian harta-harta dagangan kaum Quraisy itu adalah milik mereka. Jadi sebenarnya ini tujuannya Rasulullah, bagaimana mereka mengambil haknya kembali dari orang-orang Quraisy. Makanya yang ikut itu orang-orang muhajirin saja. Ya, Rasulullah belum melibatkan kaum Ansor. Nah, pasukan kecil 20 orang ini dari kaum muhajirin berangkat tanpa mengibarkan panji atau bendera, dengan langkah cepat dan sembunyi-sembunyi. Ya, saat bin Abi Waqqas memimpin itu dengan strategi penyergapan, bergerak di malam hari, bersembunyi di siang hari. Jadi kalau siang hari tidak nampak pergerakannya, mereka bergerak di malam hari agar menghindar terdeteksi dari musuh. Tujuan mereka apa? Adalah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan lagi yang pimpin, yang sedang dalam perjalanan dari Syam menuju ke Mekah. Jalur yang dilewati kafilah itu adalah urat nadi perekonomian Quraisy, ya. Kalau kita bilang itu jalan poros, ya, jalan porosnya. Dan menguasainya berarti menekan kekuatan lawan dari sisi ekonomi. Ini prestasi yang luar biasa. Nah, Sa'ad dan pasukannya menempuh perjalanan jauh itu melintasi padang pasir yang panas dan tidak bersahabat hingga sampai di wilayah Al-Khorror, tidak jauh dari jalur utama perdagangan Quraisy. Mereka itu sudah siap menyergap pasukan, tetapi
Sayangnya pas tiba di lokasi ternyata kafilah Quraisy itu sudah melintas kemarinnya 1 hari sebelumnya, sudah lewat ya. Jadi mereka terlambat ceritanya. Jadi penyergapan ini gagal karena mereka datangnya terlambat, tidak terjadi kontak langsung maupun pertempuran. Nah, ya. Jadi meskipun demikian semangat dan kesungguhannya pasukan dipimpin saat ini tetap ya jadi pelajaran penting bagi perjuangan Islam. Ini menyebutkan bagaimana kaum muslimin mulai serius mengatur langkah-langkahnya. Jadi yang ketiga ini tidak ada bentrok karena mereka terlambat. Pasukannya Abu Sufyan sudah lewat, kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah lewat. Baik, ibu-ibu, apa tujuan dari Sariyah? Tujuan dari Sariyah itu bukan semata-mata perang fisik, tapi dia merupakan strategi dakwah dan defensif. Untuk apa? Menimpakan gangguan dan rasa takut kepada musuh-musuh Islam dan menunjukkan kekuatan kaum muslimin ya. Jadi tujuannya ini memang bersifat mengganggu psikologis dari kaum Quraisy ya. Kemudian yang kedua, upaya pembersihan masyarakat dari musuh-musuh Islam yang berusaha menimpakan bencana. Ketiga, upaya penyelamatan semua yang berhubungan dengan penyebaran dakwah Islam. Tujuan ini jadi sifatnya bersifat misi dakwah dan perlindungan. Kenapa para sahabat begitu mudah taat saat diperintah? Diperintah memimpin perang, diperintah untuk hijrah, itu taatnya luar biasa, Masya Allah. Karena mereka sadar bahwa mereka paham bahwa taat kepada Rasulullah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Jadi setiap perintah dianggap sebagai wujud ibadah dan jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memang berlomba untuk melaksanakannya tanpa banyak bertanya atau tanpa banyak menunda. Ini merupakan hal yang patut kita teladani ibu-ibu sekalian, bahwa ketika kita taat dengan atasan kita itu sesungguhnya walaupun kita benci dengan atasan kita, tetapi karena dia merupakan pemegang amanah, berusahalah tetap taat karena itu merupakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian apa? Pengaruh tarbiyahnya Rasulullah. Rasulullah membina para sahabat itu dengan penuh hikmah, sabar, keteladanannya langsung, ya. Jadi langsung dilihat oleh para sahabat. Tarbiyah ini membentuk karakter sahabat yang tunduk, cinta, percaya sepenuhnya kepada Nabi, sehingga mereka memang merasa hormat. Nah, untuk ke kitanya itu apa? Agar ditaati sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai pengurus organisasi, yaitu tadi memberikan keteladanan. Karena sesungguhnya orang-orang bisa taat kepada kita karena melihat keteladanan dari kita. Senang, cinta, keteladanan itu menumbuhkan cinta di hati orang-orang. Kemudian kehidupannya para sahabat itu penuh spiritualitas ya. Rasulullah terus mengasah hidup para sahabat itu penuh keseimbangan antara ibadah dan perjuangan. Anggaplah ungkapannya malam itu mereka seperti rahib memohon dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya itu seperti singa, kerja terus, perang terus, ya, berkarya terus. Artinya mereka sangat khusyuk di hadapan Allah pada malam hari, namun sangat berani dan kuat pada siang hari di medan perjuangan. Jiwanya itu ditempa dengan zikir, doa, jihad, sehingga perintah apapun dari Rasulullah langsung mereka sambut dengan semangat kerelaan. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, demikian materi untuk pada malam hari ini. Adapun selebihnya untuk apa kaum muslimin diizinkan perang, hikmah-hikmahnya nanti bisa di-share di grup karena waktu tidak memungkinkan lagi. Sehingga kita bisa memahami perbedaan antara Sariyah dan Ghazwah, apa tujuannya Sariyah, dan terlebih yang terpenting adalah bahwa 3 Sariyah ini merupakan cikal bakal atau kronologis terjadinya perang Badar yang akan kita bahas pada pekan pertama bulan Agustus ya. Jadi kita sudah 2 kali siro, berarti pekan depan kita akan bahas hadis. Setelah itu 1 minggu kita rehat, istirahat ya, baru melanjutkan lagi untuk ke perang Badar. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya mohon maaf kelewatan 8 menit. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Umi?
Kalau ada yang mau bertanya, karena waktunya sudah lewat, bisa bertanya mungkin satu orang atau mau bertanya di grup, nanti saya Oh, serahkan kepada MC. ini. Ya, baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh murabbi kita, Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan bisa membuka wawasan kita. Baik, buat teman-teman yang ingin bertanya, dua penanya pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Iya, Siti Makfiroh, silahkan. Untuk kesempatan Umi, jadi pertanyaan saya yang pertama itu terkait dengan perang ini kan Umi, banyaknya perang selama selama fase Madinah ini, mungkin itu yang membuat sebagian orang berpikir bahwa Islam itu dibawa dengan peperangan, Islam itu dibawa dengan kekerasan. Padahal kan tidak ya Umi, Islam itu datang dengan kelembutan, dengan kasih sayang, tapi bagaimana kita ini menjawab mereka yang berpikiran seperti itu, Mi, supaya menjadi pelajaran bagi mereka. Kemudian yang kedua, itu kalau misalnya Umi, setelah perang kan ada pembagian harta ghanimah. Nah, bagaimana pembagiannya dari Rasulullah? Apakah dia itu per orang misalnya sebegini persen, atau sesuai dengan kebutuhan per orangnya, atau memang sudah ditentukan dalam Al-Quran seperti itu? Syukran Umi. Ya, Afwan, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Jangankan itu ya, bahkan ada kelompok-kelompok yang menuduh umat Islam itu perampok. Kenapa dia menuduh perampok? Karena mencegat kafilah-kafilah dagang kaum Quraisy. Padahal dalam sejarah kenapa mereka harus mencegat, itu tadi sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, karena mereka ingin mengambil hak-hak mereka. Yang mereka ambil itu adalah harta. Sebenarnya yang perampok itu adalah orang-orang Quraisy. Karena ketika orang-orang Muslim mau hijrah ke Madinah, mereka menahan harta-harta mereka. Saya sudah jelaskan kemarinnya, bagaimana mereka mengambil harta-harta kaum muslimin dan mereka pergi tanpa membawa apapun, sedikit pun dari harta-harta mereka. Jadi bukan cuma menuduh bahwa Islam itu penuh kekerasan, tapi bahkan juga sebagai perampokan. Tetapi sejarah mencatat bahwa dalam Piagam Madinah saja itu sudah membuktikan bahwa Islam itu agama yang damai, karena di situ hidup beberapa level, bukan cuma kaum muslimin saja, tetapi di situ ada kaum Yahudi, ada kaum musyrikin, dan itu dilindungi oleh Rasulullah. Tidak boleh ada yang menyakiti mereka, ya, tidak boleh ada yang menyakiti. Hatta sehingga sampai ke Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti-dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, bahkan kemarin di Bani Fatimiyah, bahkan di Andalusia, ya, itu di Andalusia saja itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hidup berdampingan dengan tenang dengan orang-orang Islam ketika Islam berkuasa. Tetapi begitu orang Kristen naik berkuasa di Spanyol, maka semua orang Islam itu diusir, bagian tidak mau masuk ke agama Nasrani. Ini perbedaan kita dengan mereka. Ya. Sehingga memang mereka hanya bisa dijelaskan hal itu dengan membuka sejarah. Karena mereka selama ini cuma tahu sejarah-sejarah yang sudah ada distorsi, ya, sudah terjadi distorsi. Jadi pemikiran mereka memang juga harus dibuka dengan sejarah, perlu dibuka dengan dialog, perlu dibuka dengan diskusi-diskusi, melihat kenyataan-kenyataan sejarah bahwa ketika kaum muslimin itu berkuasa, maka aman itu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Tetapi begitu mereka yang berkuasa, maka habislah kaum muslimin. Itu yang terjadi di mana-mana seperti itu. Sehingga memang mereka lontarkan itu memang hanya untuk menjatuhkan Islam saja. Walaupun tidak semua ya, karena mereka tuh kadang terhasut oleh orang-orang mereka. Termasuk orang-orang beragama Kristen seperti itu. Para pendeta-pendeta mereka merubah Injilnya, walaupun sebenarnya umatnya itu banyak yang tidak tahu bahwa Injil mereka sudah dirubah-rubah. Ya, karena saya sering
ada teman orang Kristen sering dialog, ternyata mereka bagus dan mau menerima, ya. Jadi memang seperti itu. Jangankan dikatakan Islam dengan kekerasan, bahkan mereka menuduh Islam itu sebagai agama yang suka merampok, walaupun tidak seperti itu keadaannya. Jadi memang harus dibuka pemikirannya dengan jalan diajak berdiskusi, diberikan buku sejarah, bagaimana sejarah-sejarah damainya jika Islam itu memimpin dan berislam melindungi hak-haknya orang-orang yang di luar Islam. Maupun harta rampasan perang itu sudah diatur dalam Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan pelajari lebih dalam pada perang Badar, di perang Khandaq, Hunain dan lain-lain sebagainya. Dan itu sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran, terutama untuk bagian Nabi 1/5 ya dari harta rampasan perang itu. Dan Rasulullah biasanya setelah mengambil 1/5 untuk dirinya, itu membagi-bagikan kepada seluruh pasukannya, ya itu dibagi rata. Bagaimana pembagiannya Rasulullah itu tergantung Rasulullah, tetapi 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. Artinya 1/5 itu untuk Rasulullah dan keluarganya, tapi lebih sering juga Rasulullah bagi-bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, insya Allah masalah pembagian rampasan perang itu lebih banyak akan kita pelajari di perang Badar ya. Muwaffiqah. Naam, syukran jazakillah khair Umi. Amin wa iyaki aidon. Masih ada? Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya masih ada sebelum kita tutup. Sudah ada kayaknya. Ya, Mi. Sepertinya sudah ini, Dik. Baik. Adapun teman-teman yang ingin bertanya boleh nanti di grup. Baik, Saya marilah. bisa dapat informasi terakhir hadis keberapa ya? Udah tahu Mi, Kak Syarifah. Sepertinya belasan-belasan Mimi. Jadi nanti ibu-ibu boleh menambah secara langsung ya. Pekan depan bisa menyetorkan langsung hadisnya. Ada yang tahu Bu sampai mana pembahasan hadis terakhir? Sudah hadis keberapa? Hadis 13 sudah ya? Sudah, Mi. Sudah 13, berarti 14. Iya. Yang terakhir hadis ke-15 Umi. Yang dibahas. Iya Umi. Syarahnya. Oh iya. Iya Umi. Ini nanti hadis 16 ya. Iya Umi. Oh iya. Ya, syukran jazakillah khair. Silahkan MC.